Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 14 Juli 2023. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai 23. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu pesan Yesus yang bagi saya menarik hari ini untuk para muridnya dan sekaligus untuk kita. Janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan. Karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Pesan ini sungguh menguatkan, memberikan semangat bagi saya. Pada saat saya masih menjadi imam muda, saya merasakan kecemasan, ketakutan, keraguan-raguan saat mau ngomong atau mau khotbah mewartakan sabda Tuhan. Apalagi berhadapan dengan umat yang sudah tua, yang punya banyak pengalaman. Ada pertanyaan dalam diri saya, apa yang mau saya katakan pada mereka? Toh saya masih muda, masih tidak punya pengalaman. Dalam situasi kecemasan, kekalutan, ketakutan, yang saya lakukan adalah berdoa. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan mengaturnya dan memampukan. Karena kuasanya bisa melakukan segala sesuatu. Dan saya bersyukur, saya menemukan sukacita bahwa kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, Dia selalu membantu dan menolong kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan Yesus, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Menegaskan bahwa dalam situasi apapun, andalan kita adalah Yesus. Kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, seharusnya kita tidak pernah cemas, tidak pernah takut. Sebab Tuhan akan selalu menguatkan, memampukan kita. Maka kita harus kembali kepada jalan Tuhan. Saya tahu kita semua tentu memiliki kecemasan, ketakutan, masalah, persoalan dalam kehidupan kita. Tapi jalan yang kita pilih itu sangat menentukan. Apakah kita mau berserah diri kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, atau kita mengandalkan kemampuan kita. Maka pesan Yesus hari ini hendaknya menjadi pesan untuk kita dan menggugah hati kita. Bahwa kita punya Tuhan, kita punya Allah yang kita andalkan. Yang perlu kita persembahkan semua suka duka hidup kita. Dan Dia akan memampukan kita dalam segala perjuangan hidup kita. Maka mari saudaraku terkasih, dalam situasi apapun, andalan kita adalah Tuhan. Karena Ia mampu melakukan yang terbaik untuk kita. Amin.
Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.